Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aprilianti dengan NIM C1C024109, Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang PPh Pasal 22 pada impor, bendaharawan, dan industri tertentu. Dengan mata kuliah Perpajakan 2, dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SEMSI dan Ibu Restuhanin Anissa SEMAK. Baiklah, materi pertama yaitu PPh Pasal 22. PPh Pasal 22 merupakan pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah pusat maupun daerah atau lembaga negara lainnya berkenaan atas penyerahan barang. Pajak merupakan salah satu sumber terpenting pendapatan negara, yang merupakan sumber penghasilan terbesar. Pemerintah berupaya memaksimalkan pendapatan negara dari 12 sektor pajak, seperti yang dinyatakan dalam Undang-Undang KUP Pasal 1 Ayat 1, yaitu pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Dengan tidak mendapatkan imbalan serta langsung da- dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Objek pajaknya yaitu pembelian barang seperti komputer, mebel, mobil dinas, ATK, dan barang lainnya oleh pemerintah kepada wajib pajak rekanan penjual barang. Pengecualian pengenaan PPh Pasal 22. Yang pertama adalah pembelian barang dengan nilai pembelian paling banyak 2 juta rupiah dengan tidak pecah-pecah dalam beberapa faktur. Yang kedua, pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, pelumas, air minum atau PDAM, dan benda-benda pos. Yang ketiga, pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana bantuan operasional sekolah atau BOS, BOP PAUD, atau BOP pendidikan lainnya. Yang keempat, pembelian gabah dan atau beras. Yang kelima, pembayaran kepada rekanan pemerintah yang memiliki dan menyerahkan fotokopi surat keterangan. Yang keenam, pembelian barang dari wajib pajak yang memiliki dan menyerahkan fotokopi surat keterangan. Yang ketujuh, impor barang-barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang PPh. Pengecualian tersebut harus dinyatakan dengan surat keterangan bebas PPh pasal 22 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Baik, materi selanjutnya adalah impor. Objek pajak PPh pasal 22 atas impor yang pertama adalah barang tertentu. Dikenakan PPh pasal 22 sebesar 10% dari nilai impor. Yang kedua, barang tertentu lainnya dikenakan PPh pasal 22 sebesar 7,5% dan dari nilai impor. Yang ketiga, kedelai, gandum, dan tepung terigu dikenakan PPh pasal 22 sebesar 0,5% dari nilai impor dengan menggunakan angka pengenal impor atau API. Yang keempat, barang selain barang tertentu lainnya, kedelai, gandum, dan tepung terigu yang menggunakan angka pengenal impor atau API dikenakan PPh pasal 22 sebesar 2,5% dari nilai impor. Yang kelima, barang tertentu lainnya, kedelai, gandum, dan tepung terigu yang tidak menggunakan angka pengenal impor atau API dikenakan PPh pasal 22 sebesar 7,5% dari nilai impor. Dan yang keenam, barang yang tidak dikuasai dikenakan PPh pasal 22 sebesar 7,5% dari harga jual lelang. Perhitungan tarif PPh 22 ini untuk pajak penghasilan atas impor barang dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, importir yang menggunakan angka pengenal importir atau API sama dengan 2,5% dikali nilai impor. Yang kedua, importir non-API sama dengan 7,5% dikali nilai impor. Yang ketiga, importir yang tidak dikuasai sama dengan 7,5% dikali harga jual lelang tarif PPh 22 sebesar 1,5% atas pembelian.
Besar tarif ini dari harga pembelian barang tidak termasuk PPN dan tidak final untuk pembelian barang yang dilakukan oleh DJPB, Bendahara Pemerintah, BUMN, atau BUMD. Materi selanjutnya adalah bendaharawan. Objeknya yaitu sehubungan dengan pembelian barang yang dilakukan oleh bendahara. Yang pertama, bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran atau KPA sebagai pemungut pajak pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya. Yang kedua, bendahara pengeluaran dengan mekanisme uang persediaan atau UP. Yang ketiga, KPA atau kantor penerbit surat perintah pembayaran uang yang dikuasai oleh KPA. Mengenai pembayaran kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung atau LS, dikenakan PPh pasal 22 sebesar 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk pajak pertambahan nilai atau PPN. Perhitungan tarif. Cara perhitungan PPh pasal 22 terhadap pembelian barang oleh bendaharawan pemerintah adalah sebagai berikut. Harga pembelian tanpa PPN sama dengan 100 dibagi 100 ditambah tarif PPN dikalikan dengan harga pembelian tanpa PPN. Perhitungan PPh pasal 22. PPh pasal 22 dihitung dengan tarif 1,5% dari harga pembelian tanpa PPN. PPh pasal 22 sama dengan 1,5% dikalikan dengan harga pembelian tanpa PPN. Materi selanjutnya adalah industri tertentu. Objeknya mengenai pembayaran pembelian barang yang dilakukan oleh yang pertama, bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran atau KPA sebagai pemungut pajak pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya. Yang kedua, bendahara pengeluaran dengan mekanisme uang persediaan atau UP. Yang ketiga, KPA atau Kantor Penerbit Surat Perintah Pembayaran yang dikuasai oleh KPA. Mengenai pembayaran kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung atau LS. Dikenakan PPh pasal 22 sebesar 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk pajak pertambahan nilai. Perhitungan tarif yang pertama menggunakan cara identifikasi industri dan tarif. PPh pasal 22 dipungut atas penjualan hasil produksi oleh industri tertentu dengan tarif yang bervariasi. Contoh tarif untuk beberapa industri adalah yang pertama, industri semen 0,25% dikalikan DPP PPN. Yang kedua, industri kertas 0,1% dikali DPP PPN. Yang ketiga, industri baja 0,3% dikali DPP PPN. Yang keempat, industri otomotif 0,45% dikali DPP PPN. Dan yang terakhir, industri farmasi 0,3% dikali DPP PPN. Yang kedua, hitung dasar pengenaan pajak atau DPP PPN. Jika harga penjualan sudah termasuk PPN, maka DPP PPN dapat dihitung menggunakan rumus DPP PPN sama dengan 100 dibagi 100 ditambah tarif PPN dikalikan dengan harga penjualan termasuk PPN. Dan yang ketiga, hitung PPh pasal 22. Gunakan tarif yang sesuai untuk industri tersebut dan hitung PPh pasal 22 dengan rumus PPh pasal 22 sama dengan tarif dikalikan DPP PPN. Baik, dari materi yang saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa PPh pasal 22 terkait kegiatan impor, pembelian barang oleh bendaharawan pemerintah, dan penjualan hasil produksi industri tertentu menunjukkan bahwa pajak ini merupakan instrumen penting dalam meningkatkan penerimaan negara dan pengawasan fiskal. Dalam kegiatan impor, PPh pasal 22 berfungsi sebagai kontrol atas barang yang masuk ke Indonesia. Sementara pada pembelian oleh bendaharawan pemerintah, pajak ini bertujuan untuk memastikan transaksi pemerintah berkontribusi terhadap pendapatan negara.
Penerapan pada penjualan hasil produksi industri tertentu membantu memaksimalkan penerimaan dari sektor strategis. Secara keseluruhan, PPh Pasal 22 berperan dalam memperkuat kepatuhan pajak dan mendukung pembangunan ekonomi melalui optimalisasi penerimaan pajak. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.